Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan berjudul hidup dengan status anak-anak Allah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa setiap hari kami diberi kesempatan boleh merenungkan firman Tuhan yang menjadi penuntun dan pedoman atas kehidupan kami. Tolonglah kami saat ini yang akan mendengarkan kembali firman-Mu, agar kami boleh mengerti atas isi hati Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Titus pasal yang kedua, dan saya akan bacakan untuk kita semua dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Setelah memberi arahan mengenai kriteria penatua jemaat, Rasul Paulus melanjutkan dengan nasihat kepada para orang tua, wanita muda, orang muda, dan para hamba tentang cara hidup yang baik dan benar, sesuai dengan kehendak Allah dan identitas mereka sebagai anak-anak Allah. Kebajikan seperti itu bisa ditemukan di seluruh Alkitab. Tuhan mengulang-ulang cara hidup yang Ia kehendaki, karena memang tidak mudah menanggalkan manusia lama dan menggantinya dengan cara hidup yang pantas bagi anak-anak Allah. Di sini, Rasul Paulus bukan hanya mengajarkan kebajikan Kristen, melainkan memberitahu mengapa kita harus bersikap dan berperilaku seperti itu. Rasul Paulus menulis, "Sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia." Anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia itu merupakan berita Injil. Tulisan Rasul Paulus di sini tidak bertentangan dengan apa yang ia tulis dalam surat-suratnya yang lain. Injil adalah kabar baik tentang anugerah Allah yang menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang merupakan hukuman dosa. Dan Injil itu dikabarkan kepada semua orang. Akan tetapi, tidak semua orang percaya kepada berita Injil dan memperoleh keselamatan. Hanya mereka yang membuka hatinya untuk digerakkan oleh Roh Kudus yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Rasul Paulus mengajarkan bahwa Allah menyelamatkan orang yang Ia pilih untuk diselamatkan. Doktrin predestinasi membandingkan dengan Roma pasal yang ke-8 ayat 28-30, Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-4, dan 1 Korintus pasal yang pertama ayat 24. Tetapi ia sendiri giat mengabarkan Injil ke berbagai tempat, dan dia tidak memilih-milih kepada siapa Injil ia beritakan. Pertobatan membuat orang yang mempercayai Kristus dilahirkan kembali dan Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Sewajarnya, orang yang sudah dilahirkan kembali hidup dalam kesalehan serta meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi yang tidak selaras dengan identitasnya. Sebaliknya, kita harus hidup bijaksana, adil, dan saleh dalam dunia sekarang ini. Hidup bijaksana mencakup kemampuan mengendalikan diri, tidak berlebihan, tidak memaksakan diri untuk meraih apa yang bukan bagiannya. Hidup menurut apa yang Tuhan berikan kepadanya. Adil menunjuk pada sikap jujur, tulus, dan selalu berpegang pada kebenaran. Kesalehan adalah hidup yang berpusat kepada Allah.
Segala sesuatu dalam hidup ini diarahkan kepada Allah. Apa yang dipikirkan, direncanakan, dan dikerjakan, semuanya diarahkan kepada kehendak Allah. Segala sesuatu yang telah diraih diakui sebagai berasal dari Tuhan. Apakah kehidupan kita sudah selaras dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dari firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Itu mengingatkan kami dan bahkan menegur kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Sebagai orang-orang yang menopang identitas sebagai anak-anak Allah, hamba-hamba Tuhan yang hidup di tengah dunia ini, yang sudah diselamatkan dari dosa-dosa kami. Kami seharusnya hidup di dalam kesalehan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami kalau sampai hari ini kami masih belum bisa sepenuhnya mentaati firman Tuhan ini. Jikalau kami sampai hari ini masih banyak hal yang kurang baik, kurang taat, dan kami kurang bijaksana juga mungkin dalam berkata-kata ataupun berperilaku. Tuhan, tolong kami, kiranya Roh Kudus Tuhan itu terus menuntun dalam hidup kami agar apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.